Shalom students, kembali kita belajar agama Kristen pada hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Let's pray together. Our Father in heaven, thank you for your blessing until now. Now we start to study. Please bless us. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Oke students, kita lanjutkan pembelajaran kita. Dan pembelajaran hari ini silahkan simak baik-baik dan kerjakan nanti tugasnya ya. Baiklah, kita masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Ya, di dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100. Sebelum kita lanjutkan atau sebelum saya mengajak kamu menyimak cerita, terlebih dahulu saya memberikan soal agar kamu bisa memahami lebih mudah dari cerita yang disiapkan. Nah, yang pertama, bagaimana cara Tuhan menolong orang dalam cerita itu? Dan yang kedua, mengapa orang dalam cerita itu sempat marah atau protes kepada Tuhan? Apakah alasanmu beribadah atau berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong atau karena Tuhan telah berbuat baik? Nah, kita masuk di dalam cerita dengan judul Tuhan selalu merencanakan yang baik. Sebuah kecelakaan kapal laut membuat seorang pria yang bertahan hidup terdampar di sebuah pulau tanpa penghuni. Pulau tersebut hanya ditumbuhi tanaman. Sang pria yang selamat percaya bahwa ini adalah keajaiban, walaupun dia tahu bahwa ribuan kilometer koran dan televisi mengabarkan bahwa tidak ada korban yang selamat dari musibah tersebut. Beberapa helikopter terbang di atas pulau, tetapi pria itu terlalu kecil untuk dilihat dari langit. Sia-sia usahanya berteriak atau melompat-lompat sambil melambaikan tangan. Bulan berganti bulan, kulit sang pria makin hitam, jenggotnya makin panjang dan tampak tak terawat. Tetapi dia berhasil membangun sebuah pondok kayu kecil. Ini adalah anugerah yang sangat ia syukuri. Hingga pada suatu hari, panas matahari membuat api mudah memercik dari ranting dan kayu yang bergesekan, dan pondok kayu kecil yang dibangun pria itu habis terbakar. Sang pria tidak patah semangat. Dia percaya bahwa suatu saat dia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Berminggu-minggu sang pria membiasakan diri hidup seorang diri di pulau tersebut. Dia hanya makan buah-buahan dan beberapa ikan yang berhasil ditangkap. Sedikit demi sedikit, sang pria mengumpulkan kayu dan pelepah agar bisa dibuat pondok kecil. Pondok yang bisa melindunginya dari kegiatan dari sengatan matahari dan hujan. Sang pria menangis sejadi-jadinya. Semangatnya mulai luntur. Dia mulai menyalahkan Tuhan. "Mengapa kau beri cobaan seberat ini padaku?" ujarnya dalam isak tangis. Bukan hal yang mudah menjalani hidup seorang diri di pulau ini. Sang pria merindukan istri dan anak-anaknya. Mungkin mereka sudah berpikir bahwa suami dan ayah mereka meninggal dunia. Saat ini anak-anak sang pria itu pasti sudah besar. Kesabaran sang pria habis saat pondok yang dia bangun dengan susah payah habis terbakar. Tuhan sangat jahat memberi cobaan seberat ini. Begitu pikirnya. Saat meratapi pondok yang terbakar, tiba-tiba ada suara helikopter yang mendekat. Makin lama, makin kencang,
dan mendarat di pulau tersebut. Dua orang pria turun dari helikopter dan langsung menghampiri sang pria. Pria dengan tubuh tak terawat itu langsung menangis. Akhirnya bantuan datang. Doanya setiap malam akhirnya terkabul. "Syukurlah Anda masih hidup, Pak," ujar sang pengemudi helikopter. "Kami melihat ada api yang terbakar saat sedang berpatroli, sehingga kami mendarat di pulau ini." Sang pria langsung menangis. Dia menyesal sudah menuduh Tuhan sangat kejam. Api yang berasal dari pondok yang terbakar adalah sinyal bagi helikopter untuk mendarat. Seandainya pondok itu tidak terbakar, bisa jadi dia tidak akan pernah bertemu keluarganya. Akhirnya, sang pria pulang ke rumah dan menjadi orang yang selalu bersyukur. Musibah apapun yang dihadapi, dia anggap sebagai rencana Tuhan yang terbaik untuknya.